Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita dari kelompok 4 akan menjelaskan tugas besar algoritma dan struktur data yang beranggotakan saya Andika Desa Priyambada, Hilyatul Asfia, Ridwan Nur Hakim, dan juga Teguh Trilaksono. Jadi pembagian untuk pembahasan kali ini ada 12 submateri atau 12 tugas yang akan masing-masing orang ditugaskan 3 poin. Dan dimulai dari Teguh ya. Baik, terima kasih, Deska. Eh, Pertama, di sini kan untuk membuat pemrograman tree, kita harus membuat sebuah struktur dulu ya. Dengan struktur di sini kita buat dengan namanya load. Lalu di sini kita buat variabelnya dengan tipe data char dan dengan nama label, karena nanti kita akan buat data yang simple ya. Selanjutnya, setelah itu baru kita buat pointer dulu ya. Pointer ada left, ada right, dan parent. Setelah kita membuat struct pada node, kita membuat variabel pointer global. Nah, di mana di sini saya membuat dua pointer, yaitu pointer root yang nanti akan menunjukkan root atau node pertama pada pemrograman tree ini, dan pointer new node sebagai pointer untuk node baru nanti yang akan kita buat. Oke, pertama di sini saya membuat fungsi create ya. Jadi membuat data baru. Rizka bisa dikatasin lagi, digedein lagi dikit. Nah, oke, di sini fungsi pertama itu fungsi create, yaitu membuat data awal pada pemrograman tree. Di sini deklarasinya saya membuat menggunakan tipe data char dengan nama deklarasinya label. Dengan kondisi jika root tidak sama dengan 0, maka akan muncul tampilan tree sudah dibuat. Ini jika data awalnya tidak ada ya, atau 0. Nah, jika else atau tidak ada datanya, maka kita membuat sebuah data baru, yaitu dengan dari root ya, karena ini kan data awal ya. Di root kita setting dengan new node atau node baru. Selanjutnya dari root ini label ya, karena di sini kita deklarasinya menggunakan nama label. Lalu untuk root bagian left, right, dan parent-nya kita setting 0, karena memang ini kan kita buat dari baru, jadi belum ada data sebelumnya. Nah, selanjutnya baru akan muncul tampilan label yang sudah dibuat, berhasil dibuat menjadi root. Nah, yang nantinya akan ditampilkan terakhir ya di program utama. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi insert, bisa ke bawah. Yes, Kak? Nah, yang pertama ada insert left. Nah, di sini jadi kita menambah node-nya ini dari ada dua ya, jadi ada kanan sama kiri setelah dari node baru tersebut. Di sini kita membuat pointer baru yaitu insert left dengan deklarasi tipe data char dan label. Di sini kita buat root baru, kita buat pointer baru dengan root 2. Root 2 ini sebagai parent dari anak kiri ya. Nah, di sini jika root sama dengan 0, berarti kita harus buat root terlebih dahulu. Tapi jika rootnya tidak sama dengan 0, nanti kita buat ya, kita buat si node barunya itu. Di sini kita menemukan new node dengan variabel node-nya tetap ke new node, lalu kita isi labelnya dengan sama dengan label, karena deklarasi dulu kita membuat label. Selanjutnya untuk left, right, dan parent-nya kita untuk left dan right-nya kita isi dengan 0 karena memang belum ada. Lalu untuk parent-nya sendiri kita menggunakan root 2 yang tadi sudah kita buat di atas ya, deklarasi root 2. Nah, selanjutnya jika sudah maka akan muncul tampilan dari label ke sini memunculkan teks berhasil ditambahkan untuk anak kiri. Nah, untuk datanya ini nanti akan dimasukkan pada program utama di bawah. Dan selanjutnya ada insert track ya. Nah, jika tadi menambahkan data di kiri, sekarang menambahkan data di kanan. Hampir sama dengan fungsi sebelumnya. Cuman bedanya di sini kita menggunakan right-nya ya. Jadi di sini root 2-nya ke right, ke bagian kanan. Jika bagian kanannya sedangkan 0, berarti
kita harus buat terlebih dahulu. Jika sudah ada, nanti akan muncul tampilan sudah ada anak kanan, jadi sudah dibuat ya. Nah, kalau belum nanti kita buat dulu di sini di new node ini. Dengan nanti parentnya tetap ke root 2 ya, yang sudah dideklarasikan di atas. Nah, ini nanti jika sudah ditambahkan, maka datanya akan muncul berdasarkan program yang diinput di program utama ya di bawah. Ya, selanjutnya, nah fungsi yang ketiga ini adalah fungsi empathy. Fungsi ini digunakan untuk mengecek ada atau tidaknya data pada program yang kita buat. Di sini kita menggunakan tipe data boolean dengan kondisian jika rootnya sama dengan 0 atau tidak ada rootnya, berarti akan muncul tampilan tree kosong. Sedangkan jika rootnya sudah diisi atau sudah kita buat node-nya, maka akan muncul tampilan tree tidak kosong. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teguh. Mohon maaf sebelumnya karena kamera saya ternyata error lagi. Jadi kemungkinan nanti juga nyala-nyala sendiri. Oke, kembali lagi ke topik. Untuk fungsi yang keempat dan seterusnya, fungsi find dan lain-lain akan dijelaskan oleh Ridwan. Ya, mangga Ridwan. Oke, jadi fungsi find ini sama seperti tadi, kita menggunakan void find dengan node dan juga if-nya dengan root. Pastikan ada atau ada atau tidak rootnya ya. Kalau misalnya untuk mengeceknya kita buat lagi cout dengan buat tree terlebih dahulu. Nah, node-nya ini kosong atau tidak, kita cek kembali. Node jika tidak berarti node yang ditunjuk tidak ada. Jika iya berarti akan melanjutkan. Oke. Sama programnya seperti biasa, kita menggunakan else, kita memasukkan label node 1 bagaimana, rootnya bagaimana, dan juga di sini karena subjeknya kita ke keluarga atau anggota keluarga, jadi kita mengecek parents-nya atau orang tuanya. Apakah dari data tersebut masih ada orang tua atau jika tidak berarti atau nol berarti tidak akan ada keluar tulisan tidak punya orang tua. Dan selanjutnya membuat cek sibling sama node parent jika nol node-nya akan menjadi ke data left. Sebentar programnya kita geser dulu. Dan mengecek juga ke node sebelah kanan apakah ada. Dan akan muncul bila berada di saudara kiri berarti akan muncul saudara kiri, dan bila datanya ada di kanan berarti akan muncul di saudara kanan. Tapi bila misalnya tidak memiliki saudara atau anak tunggal, bisa muncul tidak ada saudaranya. Sama seperti cek anak kiri dan juga anak kanan, jika node left-nya itu 0, maka akan muncul tidak punya anak tiri. Dan ini sepertinya anak kiri ya, bukan anak tiri, salah sepertinya. Oke, jika satunya sama anak kirinya node, cek kanan juga sama. Jika tidak punya berarti jika node-nya itu 0 berarti tidak punya anak kanan. Oke, yang kelima ini adalah fungsi update, yaitu untuk mengulis ulang data atau bisa dikatakan untuk mengupdate ya, karena namanya juga update. Sama kita menggunakan char, new label, node, dan juga root-nya akan membuat tree terlebih dahulu. Dan ya, itu tidak lupa diganti tidak ada. Oke, proses ubahnya sama seperti biasanya untuk menampung nilai node yang lama, dan jika diupdate akan muncul jadi Oke, yang 6 retry. Fungsi ini untuk mengetahui si node oleh pointer current. Sama seperti tadi kita membuat tree-nya terlebih dahulu, dan juga bila tidak ada berarti tunjuk tidak ada.
Mungkin segitu dari fungsi update, retire, terus find juga untuk menentukan untuk mencari. Ya, mungkin bagian directory ini dan juga fungsinya akan dijelaskan oleh Hilyatul Aspia. Mangga Hilyatul. Di sini saya akan menjelaskan directory. Pertama, delete itu untuk apa? Delete itu yang sudah pasti untuk menghapus. Nah, jika directory ini digunakan untuk menghapus mulai dari anak-anaknya hingga ke parent. Jadi, jika G itu punya anak I dan J, maka memakai program directory ini, maka G, I, J dan kedua anaknya itu akan terhapus. Nah, bagaimana cara implementasinya adalah seperti ini. Ada void directory node, kemudian pointer node. Urutan yang diambil adalah order. Jika rootnya sama dengan null, maka buat tree terlebih dahulu. Atau jika node tidak sama dengan null, berarti node tidak sama dengan root. Parent left sama dengan null. Dan node parent right sama dengan null. Kemudian ada delete anak kanan dan anak kiri. Kita panggil fungsi delete tree, kemudian beri argumen node left, dan begitu juga jika akan menghapus anak yang kanan. Node kemudian right. Kemudian, nah bedanya dengan delete tree ini, jika delete tree itu kan menghapus yang ke atas-atasnya dengan parentnya. Nah, kalau delete sub ini hanya sub unitnya aja, jadi hanya keturunannya saja, parentnya tidak dihapus atau rootnya tidak dihapus. Nah, hanya menghapus keturunannya saja. Jika rootnya sama dengan adalah null, maka buat tree terlebih dahulu. Atau panggil fungsi tree, kemudian sama seperti tadi, beri argumen node dan left, dan jika ingin menghapus yang kanan berarti node right ya. Nanti akan keluar subtree dari node adalah node label berhasil dihapus. Gitu. Kemudian ke bawah fungsi karakteristik. Karakteristik itu apa? Ini digunakan untuk mengetahui karakteristik dari suatu tree. Karakteristik ini ada size, height, serta average length-nya. Size ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak node yang kita punya. Nah, kalau height itu untuk mengetahui tingkatan dari si tree itu. Kemudian berarti seluruh node dibagi berapa tingkatan begitu. Jadi yang harus kita lakukan pertama yakni size, integer size, karena mengembalikan bilangan, terutama bilangan bulat, ya, integer size, dan node, karena kita ini isi defaultnya dengan root, kita cek dulu. Dan kalau misalkan kita defaultnya null, berarti langsung saja return 0. Dan jika ada berarti langsung return 1 plus size left plus size not right. Tuh. Nah, untuk hey ini node sama seperti tadi, node defaultnya root. Kalau rootnya 0 berarti kita langsung saja return 0. Rootnya 0 ya. Kalau rootnya 0 kita langsung return 0, dan juga kalau 0 berarti langsung saja kita return 0. Kita cek apakah node-nya ada. Jika kemudian setelah itu baru jika kalau misalnya head kiri lebih besar daripada head kanan, maka return head kiri plus 1, dan jika kanan maka return head kanan plus 1. Kemudian yang ini bawah ini kita tinggal
panggil saja fungsi size, height, dan size dibagi height untuk mengetahui average dari tree-nya ini. Terima kasih, Deska. Baik, terima kasih Asvia untuk penjelasannya. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan menjelaskan kembali transversal dari pre-order, in-order, dan juga fast order. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya saya off-cam karena sinyal yang memadai. Di sini saya akan membahas tentang transversal. Oke, lanjut saja. Transversal ini ialah salah satu cara untuk mengunjungi seluruh node-node yang ada pada tree dengan cara transversal. Baik itu pre-order maupun in-order ya. Oke, untuk yang pertama kita langsung saja. Kita di sini menggunakan void pre-order, kemudian node, kemudian menggunakan pointer node ya. Langsung ke if kemudian kita di sini akan membuat tree-nya transversal ini. Jadi transversal ini sekalian memperlihatkan data else, kemudian menggunakan node dan kemudian free order live, kemudian free order node right. Ini kita datanya terlebih dahulu, baik itu di kiri maupun di kanan. Kemudian ada void in order. Di sini kita menggunakan sama seperti tadi, yaitu node, kemudian pointer node, kemudian root. Di sini kiri, root, dan kanan ya. Kemudian if root sama dengan null, kemudian sama dibuat terlebih dahulu tree-nya if null ya. Kemudian in order node left in order ya. Kemudian untuk post order juga sama dibuat dan sama ya, kurang lebihnya sama seperti tadi, cuma dibedakan kita dari yang tadi ada pre order, kemudian ada in order, kemudian kita ubah di sini menjadi post order. Mungkin itu saja perbedaannya dari perbedaan programnya dari yang tadi ya. Fungsinya dengan cara transfer. Oke, mungkin Bapak Deska segitu yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih Ridwan. Ya, sebelumnya mohon maaf karena Ridwan mengalami kendala sinyal. Ya, jadi selanjutnya ini sama seperti yang tadi ditampilkan di program, ada main programnya dari nama tugas besar dan nama-nama kelompok kita. Nah, ini tuh sebetulnya di 1, 2, 3 bernomor ya, karena sudah membagi-bagi tugas. Yang tadi fungsi create-nya itu oleh Pak Teguh, insert left dan right, dan juga fungsi empty. Yang seharusnya fungsi 4 sampai 6 itu Ridwan, namun dikarenakan kendala sinyal, jadi dijelaskan oleh saya, dan juga fungsi 7 sampai 9 dari karakteristik, delete, dan juga oleh Asvia. Nah, untuk transversalnya tuh. Nah, jadi pelannya
Kesimpulannya dari program ini tuh seperti membuat pohon, seperti namanya yaitu tree, membuat data bisa disimpan di kanan, bisa di kiri, bisa mencari data itu ada di sebelah mana, dan juga cari data. Ya, nah ini programnya. Oke, mungkin segitu dari kelompok kita. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan juga masih banyak kurangnya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan tanya saja di kolom komentar. Mungkin bisa kita berbagi sharing ilmu bersama. Ya, terima kasih. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.